Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah fikrah kajian online MSI yang saya hormati dan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di pertengahan bulan Ramadan ini 15 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Miladiyah Masihiyah, kita dipertemukan kembali oleh Allah lewat fikrah kajian online MSI dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, marilah kita awali dengan memohon hidayah lebih dahulu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita kaji bersama malam hari ini diridhoi oleh Allah, diiringi taufik serta hidayahnya, yang dari sini kita harapkan bisa membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dua kali pertemuan sudah kita lalui dan hasilnya telah kita maklumi bersama bahwa apa yang kita bicarakan pada dua kali pertemuan kemarin adalah hasil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang pesan beliau memperbanyak 4 hal di bulan Ramadan. Istaghfiru fi Ramadhana bi arba'i khisalin, kata Nabi. Perbanyaklah melakukan 4 hal di bulan Ramadan. Yang 2 pertama, kalian akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan 2 yang terakhir akan kalian butuhkan dalam kehidupan ini. Bagian 2 yang pertama sudah kita bicarakan pada pertemuan bagian pertama, yakni syahadat tauhid dan istighfar, kata Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian pada pertemuan Kamis yang lalu adalah doa yang ini kita butuhkan dalam hidup. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya mohon kepadamu akan ridhomu. Dengan ridhomu lah nanti di akhirat tujuan akhir akan mendapatkan surga. Nah, jamaah sekalian, tentang ridho dan jannah sudah kita bicarakan kemarin. Maka sekarang saatnya selanjutnya kita bahas tentang bagian ketiga, yakni memohon perlindungan kepada Allah dari murkanya, agar supaya kita kelak tidak dimasukkan ke dalam neraka. A'udzubika min sakhatika wan nar. Jamaah sekalian, doa khas Ramadan ini sudah 15 malam ini, bahkan 16 ini kita sudah baca. Yang itu kalau kita rutin mengikuti sholat jamaah taraweh sebelum tahun ini bersama-sama di masjid musola setelah sholat taraweh dan witir. Namun saat bangsa kita sedang dilanda oleh pengaruh COVID-19 ini,
doa-doa ini kita baca bersama keluarga kita di rumah ketika kita taraweh bersama-sama di rumah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ini yang saya maksud dengan doa khas Ramadan. Nah, selanjutnya nanti seharusnya doa ini kita lanjutkan terus sebagai tambahan doa harian kita. Itu kalau kita benar-benar memahami apa pesan sponsor dari doa yang kita baca di khas Ramadan ini. Jamaah sekalian, kita butuh akan ridho Allah karena kita kelak di akhirat tujuan akhir kita hidup selama-lamanya adalah di sorga. Dan ridho Allah itu kuncinya ada dalam dua hal, yakni takwa kepada Allah dengan baiknya budi pekerti dari kita sendiri. Begitu sabda Nabi. Nah sekarang pada gilirannya kita juga tidak ingin mulai di dunia ini sampai di akhirat nanti mendapatkan murka Allah. Benci di atas benci, itu murka. Sebab kalau Allah sudah murka, maka tempatnya nanti di akhirat adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka skema yang kemarin saya sampaikan, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ridho Allah itu adalah cinta Allah kepada kita. Dan cinta Allah itu bonusnya tempatnya adalah sorga. Sorga inilah tujuan akhir hidup orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Di sanalah kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang tidak ada taranya. Ini tujuan hidup yang sudah diajarkan, diarahkan oleh agama Islam kepada kita. Sebaliknya, kalau Allah itu sudah murka, sukhtun itu di atas marah. Marah yang berlipat-lipat akhirnya jadi sukhtun. Kebencian Allah akan mendatangkan penderitaan. Karena nanti di akhirat neraka selama-lamanya, sengsara selama-lamanya. Nah, bukankah tujuan hidup ini yang menurut ajaran Islam kita diarahkan ke sini? Inilah makna khas doa Ramadan ini. Sehingga saya katakan ini sebagai moto hidup kita. Bagaimana cara hidup ini agar mendapatkan cinta, ridho Allah. Bagaimana hidup ini dengan segala aktivitasnya terhindar dari murka Allah. Sebab ke depan satu doa di antara dua pilihan hidup ini. Bahagia masuk surga atau sengsara selamanya di neraka. Jamaah sekalian yang saya hormati, menurut sabda Nabi kemarin, bahwa ridho Allah itu letaknya ada dalam sikap takwa kita kepada Allah dan baiknya budi pekerti kita dalam kehidupan bersama. Ketika Nabi ditanya, apa Nabi yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga karena ridho Allah? Jawab Nabi kan takwa Allah wa husnul khuluq. Apa sikap takwa kepada Allah? Sudah kita fahami kemarin panjang lebar. Lalu baiknya budi pekerti kita dalam hidup bersama di tengah-tengah manusia dan makhluk yang lain ini. Ini sudah kita pelajari. Nah, kaitannya dengan puasa Ramadan hari-hari ini yang sudah kita jalani separuh jalan ini, bukankah tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 18 itu. La'allakum tattaqun. Berarti dengan puasa Ramadan kita lebih di stressing lagi, lebih ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah. Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, dan sasaran ini yang hendak kita tuju. Akhirnya kita dapat ridho Allah, surga. Demikian juga kita bergaul dengan sesama manusia. Nabi menekankan akhlakul karimah lah yang paling dijadikan tolok ukur iman orang mukmin itu sempurna. Maka dengan puasa Ramadan kita lebih diasah lagi agar lebih peka lagi terhadap budi pekerti ini. Dari mana? Satu diantaranya dari perut. 11 bulan yang tidak biasa puasa, tidak merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus berlama-lama. Tapi ketika puasa Ramadan, uang ada, makanan ada, di samping kanan kiri semuanya fasilitas ada. Tapi karena malam hari sudah diniati, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, maka 15 hari ini kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar dan haus. Muncullah sifat iba.
teposliro, tenggang rasa. Begini rasanya orang menderita. Muncullah nilai-nilai moralitas yang baik. Nah, ini semuanya sudah kita bahas. Marilah kita lanjutkan bahasan kita yang berikutnya, bahwa murka Allah itu akhirnya ada dalam kata Nabi ada dua. Apa Nabi yang paling banyak membiarkan manusia dimurkai oleh Allah akhirnya masuk ke neraka? Maka jawab Nabi, al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Apa hubungannya dengan puasa Ramadan? Justru kita diperintah oleh Allah melalui puasa Ramadan ini kendalikan mulut, kendalikan kemaluan. Maaf, memasukkan sesuatu ke dalam mulut batal puasanya, mengeluarkan perkataan yang kotor dari mulut, nilai pahala puasa hangus nol, tidak ada apa-apanya. Pesan sponsor puasa, jaga mulut, baik yang masuk maupun yang keluar. Yang kedua, nafsu biologis manusia itu merupakan anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita. Nah, melalui pernikahan yang sah, kita bisa menyalurkan nafsu biologis kita, nikmat, nyaman, dan seterusnya. Tapi begitu puasa Ramadan, mulai subuh sampai maghrib, stop, walaupun itu milik sendiri. Artinya apa? Kendalikan nafsu biologis. Kapan waktunya, di mana salurannya, and so on, dan seterusnya. Mari satu persatu kita uraikan. Jamaah sekalian yang berbahagia, doa yang bagian keempat ya, yang terakhir, ya Allahumma inni a'udzubika min syakhotika wan nar. Ini ada pesan, perintah memasukkan ke dalam mulut berupa bahan makanan dan minuman yang halal. Cari makan minum yang baik, pesan sponsor dari ini. Jaga mulut itu artinya apa yang kita masukkan ke dalam mulut, makanan, minuman. Nah, itu cari yang baik-baik, yang halalan thayyibah. Dilaranglah oleh agama ini memasukkan ke dalamnya ini, ke dalam mulut, bahan makanan yang batil, yang haram, yang tidak benar. Di balik puasa ini, di balik doa khas Ramadan, inilah intinya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Demikian juga sebaliknya. Melalui puasa Ramadan kita diperintah mengeluarkan perkataan, suara yang baik-baik, yang santun. Dilarang oleh pesan sponsor ini kita mengeluarkan perkataan yang buruk-buruk. Orang dihormati orang karena mulut, jatuh martabat juga karena mulut. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi yang lain, ketika Nabi ditanya tentang penyebab neraka, hanya beliau mengisyaratkan sambil jari-jari beliau tempelkan ke mulut, jaga ini, kaffi hada, kita akan selamat. Mari kita urai. Jamaah sekalian, perintah memasukkan ke dalam mulut berupa bahan makanan, minuman yang halal, sekaligus dilarang memasukkan ke dalamnya bahan yang haram. Coba pengaruhnya dalam ajaran Islam bagaimana? Pertama, kita lihat di firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 168 ini. Seluruh umat manusia, tanpa pandang bulu, suku, bangsa, agama, kufur, iman, nafasih, soleh, semuanya dipanggil oleh Allah. Karena Allah merasa manusia ciptaan Allah. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah kamu sekalian dari makanan apa-apa yang ada dalam bumi ini yang halal. Yang baik, halalan hukumnya menurut ajaran Islam halal. Thayyiban dalam kondisi yang baik. Menurut kesehatan barangkali bergizi, bervitamin, higien, protein, and so on. Halalan thayyibah. Materi makanannya halal. Cara mendapatkannya halal menurut hukum Islam. Thayyibnya fisiknya. Seluruh manusia oleh Allah diingatkan untuk cari makanan-makanan, minuman-minuman apa saja di permukaan bumi ini yang halalan thayyibah. Lanjutannya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah setan.
Karena sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Taruhlah kalimat yang populer, musuh bebuyutan manusia itu adalah setan, anak buah iblis. Masih ingat? Iblis sudah diciptakan lebih dahulu daripada manusia, menempati sorga bersama malaikat. Begitu Nabi Adam, bapak manusia, diciptakan oleh Allah dan ibu Hawa di sorga, diadakan perlombaan singkat. Kata Nabi Adam menang, malaikat kalah, iblis kalah. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk menghormati kemenangan Nabi Adam itu. Semua malaikat tunduk pada perintah Allah, iblis tidak mau, akibatnya karena sombong menolak perintah Allah dikeluarkan dari neraka, dari sorga. Dari sinilah iblis dendam kesumatnya kepada Adam dan anak cucunya, tidak ketulungan sampai kiamat. Maka iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam lewat makanan ini. Pertama kali dikudalah bapak kita Adam dan ibu Hawa. Akhir cerita kena pelanggaran pertama yang dilakukan oleh bapak kita Adam dan Hawa, masalah mulut, memakan buah terlarang. Akibatnya beliau berdua diturunkan ke bumi sebagai sanksi pelanggaran dari Allah. Nah, dari sinilah kemudian Allah ingatkan, jangan ikuti langkah setan untuk cari makanan, minuman yang haraman, yang sayyi'an. Yang hukum agama Islamnya haram, materi bendanya haram, cara mendapatkannya menurut hukum Islam juga haram. Yang sayyi'an mungkin yang kotor, yang jijik, yang jembek. Memang ini langkah setan dan iblis untuk menyesatkan manusia. Karena itu semua manusia dipanggil. Kemudian Allah juga panggil nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Menurut penjelasan Nabi Muhammad ada 124.000 orang nabi. 313 orang rasul. Jumlah nabi rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran agama tauhid Islam ini kepada umat manusia. Yang diceritakan kepada Nabi Muhammad di Al-Quran hanya 25 orang Nabi Rasul. Semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibat. Wahai para rasulku, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, barulah berbuat baiklah, berbuat kebaikanlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya kata Allah, aku terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat urutannya, coba lihat di ayat 51 Al-Mu'minun itu. Kulu minat thayyibat lebih dahulu. Cari makanan-makanan yang baik dulu. Baru beramal soleh. Sahur dulu. Baru puasa. Bekerja cari makan minum dulu. Baru sholat. Bekerja cari uang dulu. Baru zakat. Berkumpulkan uang secukupnya. Kalau sudah bekerja baru haji. Itu maknanya. Kulu minat thayyibat didahulukan daripada wa'malu sholihan. Karena amal soleh nanti kaitannya dengan makanan yang baik. Baru diterima oleh Allah. Ini para rasul ya. Yang pertama manusia dipanggil dulu seluruhnya. Kemudian mengerucut hanya rasul dan nabi yang dipanggil. Sekarang kita, orang mukmin ini dipanggil oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 172 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, nah kita dipanggil sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah. Makanlah kamu sekalian dari apa-apa yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Setelah makan-makan yang baik, bersyukurlah kalian dengan mengabdi ibadah kepada Allah. Nah sama kan? Cari makan minum dulu, bekerja dulu. Baru kemudian ibadah kepada Allah. Karena hakikatnya ibadah itu bisa dilakukan dengan sarana dari makan minum, dari sandang pangan papan hasil bekerja kita. Intinya apa? Orang mukmin diperintah bekerja, cari rizki yang baik. Lalu bersyukur dengan melakukan ibadah. Nah, 3 perintah dari Allah. Manusia dipanggil, Rasul dan Nabi dipanggil, orang-orang mukmin dipanggil. Intinya sama. Dipesan oleh Allah, cari makan minum yang baik,
bekerja yang baik, yang halalan thayyibah, baru kemudian beramal soleh, beribadah. Ini yang harus kita sadari ketika kita baca doa khas Ramadan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah fikrah kajian online MSI yang berbahagia. Sekarang sebaliknya, Allah peringatkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Nanti dilihat, dicatat, surat An-Nisa ayat 29 ini larangan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Hukum fikih jangan dengan jalan yang haram. Jangan melanggar aturan, melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Itu batil. Fisiknya, makannya, minumannya jelas haram, batil. Cara mendapatkannya juga batil. Sudahlah, tidak usah saya uraikan. Pokoknya cara mendapatkannya batil, salah, melanggar hukum, itu termasuk larangan. Zatnya, oknumnya, barangnya juga batil. Kecuali atas ridho ya. Gitu. Nah ini larangan dari Allah untuk kita makan minum, kita pakai untuk sandang pangan, yang hakikatnya ini sarana kita beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, karena ini pengaruh syaitan, pengaruh anak buah iblis, ingin mengajak seluruh anak cucu Adam menemani nanti di neraka. Nah sekarang kita mau apa tidak? Coba lihat Al-Baqarah 268 itu. Allah ingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan, anak buah iblis ini menjanjikan menakut-nakuti kamu sekalian dengan kemiskinan. Nyambut gaya, jujur-jujur, kau lebati. Kata syaitan dalam hati pikiran kita, fakir lo, miskin lo, gak punya uang lo. Akhirnya segala cara dilakukan. Karena ketakutan, mindset pikiran dan hati kita itu dipengaruhi fakir, miskin, gak punya. Nah kalau ini sudah dikuasai oleh setan, setan perintah, wa ya'murukum bil fahsya. Memerintahkan kepada kita sekalian untuk berbuat keburukan, kejahatan, kekejian. Melanggar aturan, melanggar undang-undang. Itu yang diarahkan setan kepada kita. Padahal sebaliknya, Allah menjanjikan kepada kita sekalian maghfirah, ampunan, wa fadlan, karunia. Kalau kita memenuhi perintah Allah mencari makan minum, sandang pangan, rezeki, harta, uang yang baik, yang halal thayyibah, Allah janjikan. Kalaupun punya kesalahan, diampuni oleh Allah. Kalaupun kita sedikit diberkahi oleh Allah, itu karunia, fadlan. Ini yang harus kita ingat ketika kita berdoa khas Ramadan ini. Ya, itu larangan ya, sudah itu. Sekarang mari kita perhatikan apa pesan-pesan Nabi. Nabi Muhammad jauh hari-hari sebelumnya sudah bisa membayangkan masa depan yang akan dihadapi oleh umat beliau termasuk kita. Ya beliau ini terus terang, mohon maaf, mengerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Ummi, yang bahasa kita itu Nabi yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ma'a Nabi Qori, itu kata Nabi ketika beliau dapat perintah dari Allah melalui Jibril, Iqra. Jawab Nabi, saya tidak bisa baca. Tapi jangan dikatakan beliau yang buta huruf itu bodoh, cerdas, faton. Kalau sekarang istilah saya, Nabi itu bisa memprediksi masa depan. Seolah-olah beliau sudah diberi bayangan oleh Nabi akan terjadi begini. Satu diantaranya ini. Riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sudah pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun. Kelak akan datang di tengah-tengah kehidupan umatku, umat manusia ini satu masa. La yubalil mar'u ma akhadahu aminal halal aminal haram. Di mana seseorang pada masa itu sudah tidak peduli lagi apa yang diambilnya itu barang halal atau barang haram. Orang sudah tidak peduli lagi ini halal ini haram, pokoknya oleh akeh titik.
Nah, jangan dikatakan kalau Nabi ini peramal. Tapi Allah lah yang memberitahu secara wahyu kepada Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah di surat An-Najm. Tidaklah apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu berangkat dari nafsu beliau sendiri, tapi disetut, dibimbing oleh wahyu. Maka dari wahyu ini satu diantaranya Nabi bisa memprediksi masa yang akan datang. Satu diantaranya masalah ini. Kelak akan datang di tengah-tengah umatku masa di mana waktu itu manusia sudah tidak peduli lagi apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai dari halal haram, tidak peduli. Pertanyaan saya, sabda Nabi dalam hadis ini sudah datang di masa kita atau belum? Silakan jawab. Cuma saya dengar arek Surabaya ono sing ngomong rodok kasar titik, entah arek Surabaya sebelah mana. Cak, nyambut gawe saiki aja adik ngomong halal haram, katape oleh badi. Tolek barang haram isorone kaya ngene penuh cik halal toke gak oleh apa-apa. Wallahu a'lam. Ungkapan ini ironis. Terjadi apa tidak, tapi inilah yang dibayangkan Nabi. Mari kita hati-hati, sudah masuk zaman ini di tengah-tengah kita. Karena nanti efeknya, pengaruhnya, dampaknya sudah diberitahu oleh Nabi. Ini ayyuhan nas, loh, Nabi Muhammad ini nabinya orang Islam loh. Tapi yang beliau ayah ini bukan hanya umat Islam, beliau merasa bahwa Nabi terakhir sebagai Nabi yang pungkasan, yang akhir, umat manusia, walaupun bukan Muslim, beliau panggil ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak bisa menerima kecuali yang baik-baik saja. Saya ulangi, sesungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak bisa menerima peribadatan, pengabdian, doa, apapun macamnya, kecuali yang baik-baik saja. Berarti Allah tidak akan bisa menerima sesuatu perbuatan yang tidak baik dari umat manusia. Wa annallaha amaral mu'minin bima amara bir mursalin. Sesungguhnya Allah telah perintah kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah juga perintah kepada para nabi dan rasul utusannya. Sama, tadi sudah ayatnya saya sampaikan. Jadi itu pesan Allah kepada rasulnya, kepada mukmin, kepada manusia. Dari sini saya bisa perbandingkan ya, analisis ini. Prinsip dalam ajaran Islam itu ada kaidah seperti ini. Al-wusulu ilal haqqi bil wasilatil haq. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Kita ingin kehidupan ini kita baik, berhasil, sukses, bahagia. Maka cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Fit dunya hasanah harus dicapai dengan hasanah. Wa fil akhirati hasanah sama. Kita ingin bahagia di akhirat, baik di akhirat, maka cara mendapatkannya untuk ke akhirat pun dengan cara-cara yang baik. Contoh, kita ingin surga tempat kita di akhirat. Diperintah oleh Allah tadi itu takwa Allah. Takwa melaksanakan perintahnya. Satu diantaranya sholat. Kita diperintah sholat dengan cara yang baik. Maka cara kita melakukan sholat harus dengan cara-cara yang baik. Itu artinya. Ini prinsip dalam hukum Islam atas dasar sabda Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Harap diingat ini. Sekarang banding dengan prinsip teori materialisme. Faham yang mengedepankan kepada materi itu punya prinsip al-ghayatu tubarrirul wasilah. Ya. Untuk mencapai tujuan bisa dilakukan dengan segala macam cara. Sudah, jangan pakai ukuran baik buruk, pokoknya tujuan berhasil, titik. Inilah yang memunculkan teori Machiavelli yang terkenal, head, tool, light, the middle. Menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Ini yang saya terjemahkan coro Surabaya tadi itu, nyambut gawe saiki ojo atik ngomong halal haram, gak iso mencapai tujuan. Sekarang banding A dan B itu. Prinsip yang diajarkan Islam dengan prinsip teori materialisme.
dul laid the middle. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Untuk mencapai tujuan, segala macam cara harus bisa dilakukan. Jamaah sekalian yang berbahagia. Apa sih pengaruhnya? Lah ini, efeknya ini loh yang intinya yang ingin saya sampaikan di pertengahan Ramadan ini. Agar puasa kita ini tidak gelundung semprong. Orang Jawa mengatakan gelundung-gelundung semprong. Semprong itu kalau digulungkan, digelundung, digulirkan, gelundung, kosong isinya. Puasa kita tidak ada apa-apanya, lelah, lapar, haus itu saja, nilainya kosong. Mengapa? Karena tidak memperhatikan ini. Apa pengaruhnya? Ibadah dalam Islam yang pokok memang ada 4 setelah syahadat. Sholat, puasa, zakat, haji. Dari sini saja saya ingatkan. Satu hadis ini tentang sholat. Man ishtara thawban bi asyri darahim wa fi thamanihi dirhamun min haram. Falam yakbalillahu sholatahu madama fi syai'un. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah ini menyatakan, barang siapa membeli baju dengan harga 10 dirham. Taruhlah 10 rupiah, mata uang zaman Nabi itu dirham. Sekarang kita teruskan dengan rupiah saja, 10 rupiah. Dari harga 10 rupiah ini ada 1 rupiah dari hasil haram, dari uang haram. Maka Nabi menyatakan Allah tidak menerima sholatnya orang itu selama dia masih memakai baju yang kecampuran 1% haram. Syaratnya sholat itu adalah, syarat sahnya sholat adalah nutup aurat. Menutup aurat butuh kain. Orang laki-laki sarung, celana, dan baju. Orang perempuan paling tidak mukena, rukuh. Dari mana ini semuanya? Dari hasil bekerja, cari uang. Maka kalau pekerjaannya di kantor, di pabrik, di pasar, dimanapun tempat kita bekerja, halalan thayyibat, uangnya halal, kita belikan baju halal, rukuh halal, sholat diterima oleh Allah. Akan tetapi kalau kita bekerja tanpa norma-norma agama menjadi dasar, entah dengan segala cara kemudian kita dapat uang, apapun itu batil. Kalau kita belikan baju, kita sarung untuk mukena, kita pakai ke masjid sholat tidak diterima oleh Allah. Karena kecampuran uang. Apa ini maksudnya? Masjid tempat kita beribadah sholat dengan pasar, kantor, di mana tempat kita bekerja jauh, tapi dihubungkan lewat ibadah. Otak orang materialis tidak nyambung. Apa hubungannya pasar, kantor dengan masjid? Tidak ada. Tapi Nabi menghubungkan bekerja di kantor, bekerja di pasar, bekerja di mana tempat kita bekerja, dapat hasil uang. Kalau itu kecampuran 1% saja haram, kita bawa ke masjid melalui baju, roko, sarung, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Betapa parahnya kalau kita kemudian tidak mengerti ini. Atau mengerti tapi ditabrak saja. Jungkir balik, sholat sekian lama, 0, tidak diterima oleh Allah. Kemudian sedekah. Hari-hari ini kita mulai mikir-mikir tentang zakat fitrah, zakat emas, infak, sedekah. Apalagi korban pandemi COVID-19 ini begitu mendunia. Ekonomi drop semuanya. Maka semua yang mampu dianjurkan untuk infak, jariah, wakaf, apa saja termasuk zakat. Apa kata Nabi? Man jama'a malan min haramin thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fi ajrun wa kana isru alaih. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dari Anas bin Malik ini menyatakan, kata Nabi, barang siapa yang bekerja mengumpulkan harta dari jalan haram, sudah tidak usah saya terangkan jalan haram itu bagaimana, yang batil kata Allah tadi itu yang dilakukan. Hasil dari itu kemudian dia sedekahkan harta itu, maka tidak ada pahala baginya. 0. Ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan, diwakafkan, 0 pahala. Dosanya tetap dia tanggung. Wa kana isru alaih. Apa enggak sedih? Kita susah payah bekerja, kecampuran haram. Kita sedekah, wakaf, zakat, sekian banyak. Sudah tak terhitung 0,000-nya. 0, tidak ada apa-apa, tidak ada pahalanya. Dosa tetap ditanggung.
Ini artinya ketika kita zakat, infak, sedekah kepada siapapun ada hubungannya dengan tempat kita kerja. Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita mendapatkan uang dan harta? Allahumma inni a'udzubika min sakhatika. Nah, wan nar. Ini kan maknanya doa khas Ramadan ini. Puasa juga gitu jamaah. Ya. Kalau puasa barangkali kita diperintah oleh Nabi sahur. Ketika maghrib segera berbuka, takjil. Dari mana itu? Kita sediakan makan minum untuk sahur, untuk buka. Dari mana makan minum? Dari beli bahan makannya dengan uang. Uang dari mana? Dari toko, dari kantor, dari pabrik, dari pasar. Di mana kita bekerja. Maka Nabi menyambungkan nilai ini. Tempat kita bekerja cari uang dan harta, halalan thayyibah, kita beli makan bahan makanan minuman, kita pakai sahur, kita pakai berbuka, iftar, maka puasanya diterima atau ditolak. Kaitannya dengan pasar, dengan kantor tadi itu. Betapa tidak sedih 1 bulan penuh Ramadan kita jalani dengan penuh pengorbanan, hasilnya nol. Karena sahur dan makan bubur iftar kita ini kecampuran barang haram. Ini. Nah sekarang ibadah haji. Jamaah sekalian, sebenarnya kalau tahun ini tidak ada pandemi COVID-19, yang dari negara kita Indonesia, calon jamaah haji yang sudah ada porsinya reguler, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, kalau normal ya, kalau normal kena 69 juta. Taruhlah saya genapkan 70 juta. Cuma karena ada subsidi ketika uang pertama sudah 10 tahun mengendap, lalu kena diberi bantuan, akhirnya jadi 36 juta di wilayah Jawa Timur. Ini yang reguler. Yang ONH khusus, dulu disebut ONH plus, rata-rata $12.000 travel menentukan, rata-rata saja 12.000 kali 14 itu sekitar 150 juta. Sekian itu hanya untuk belum bekalnya, sangunya. Maka Nabi mengkaitkan uang ini dengan haji. Ini hadisnya. Idza kharajal hajju binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil arazi fanada labbaik Allahumma labbaik. Nadahu munadin minas sama labbaik wa sa'daik zaduka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Wa idza kharaja bi nafaqatin sayyi'atin fanadahu munadin labbaik Allahumma labbaik. Dari langit ada penyeruan la labbaik wa la sa'daik zaduka haram wa hajjuka ma'zur ghairu mabrur. Coba ini terjemahnya. Apa ndak wakaji ini susah. Apabila ada seorang calon haji mengeluarkan biaya hajinya, nah mengeluarkan biaya haji yang sekian tadi itu, jutaan tadi itu, dari nafkah yang halalan thayyibah, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika kakinya diangkat menuju kendaraan, menuju Makkah, di Mekah kemudian baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka kata Nabi, ada suara dari langit yang menjawabnya. Aku sambut kedatanganmu dengan baik. Berbahagialah kedatanganmu dengan baik. Karena bekalmu, sangumu, modalmu menuju Mekah ini halalan thayyibah. Hajimu mabrur, diterima oleh Allah. Dan tidak ada dosa. Semuanya diampuni oleh Allah. Itu yang kemudian disebut haji mabrur. Akan tetapi sebaliknya, coba itu. Bila dia keluarkan biaya modal hajinya itu kecampuran dari nafkah yang buruk, yang haram, yang batil, maka suara dari langit memanggilnya. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka apa jawabnya? Tidak aku sambut kedatanganmu. Tidak berbahagia kamu. Karena bekal yang kau gunakan ini kecampuran haram. Apalagi haram penuh. Hajimu berdosa, tidak mabrur, tertolak. Muncullah haji mardud. Nabi yang menyatakan ini. Jadi kalau begitu, dari hadis ini mengingatkan kepada kita, Makkatul Mukarramah tempat pelaksanaan haji
ada hubungannya dengan kantor, pasar, pabrik, di mana kita bekerja. Kita kumpulkan bertahun-tahun, sekian banyak halalan thayyibah menuju Mekah, haji mabrur. Tapi kalau kemudian pekerjaan ini kecampuran haram seperti sholat tadi itu 1% saja dari sekian juta untuk ongkos naik gaji itu dari haram, dari batil, dari tidak benar, masuk ke Mekah ditolak, mardud. Inilah yang harus kita pikirkan ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika min syakhotika wan nar. Nah sekarang yang keempat, doa. Kita ini punya cita-cita, punya harapan, punya doa banyak. Pernah Nabi menjumpai di sekitar Ka'bah itu, ini wadzakaror rajulu yutilu safaro as'asa aghbaro yamuddu yadil ya Rob wa mat'umu haram wa masyarabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Ini muttafaqan oleh Imam Bukhari dan Muslim mencatat hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau lihat ada seseorang, menyebut seseorang kelihatan bekas perjalanan jauh, rambutnya terurai, ya, mangkak beleduk, belungkoh kata orang Jawa, rambutnya terurai berdebu. Dia menegakkan tangan di pinggir Ka'bah, ya Rob, ya Allahumma, Allahumma. Nabi waskito hadirin. Beliau seorang-orang sudah bisa melihat lahir batin seseorang. Dilihat oleh Nabi, makanan sehari-harinya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya penuh diisi bahan-bahan haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Ini di tepi Ka'bah, di pinggir Ka'bah, di Masjidil Haram. Ya Rob, ya Rob. Nabi bisa menerawang batin orang ini. Sehariannya sepanjang belum ke Mekah. Bagaimana mungkin doanya Allahumma, Allahumma yang tekun itu, yang khusyuk itu bisa diterima oleh Allah? Karena itu Nabi tadi menyatakan, Allah itu zat yang baik, tidak bisa menerima yang baik kecuali yang baik-baik. Ini berarti Allahumma Rabbana yang kita baca untuk berdoa ada hubungannya dengan cara kita kerja, cari harta, cari uang untuk makan, minum, sandang, pangan, papan. Masih kurang? Coba lihat, apalagi ini. Nah, ini pengaruh berikutnya. Ada sahabatnya Mas Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau lalu pernah mengeluh kepada Nabi, Nabi, saya ini memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Terus berdoa sesuai keinginan saya. Cuma kok saya pikir-pikir ada banyak doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Bagaimana sih Nabi caranya agar doa itu dikabulkan oleh Allah? Kata orang Jawa, ya nopo sih Kanjeng Nabi donga niki cek top cer dikabulkan oleh Allah. Ini pesan Nabi jawabnya. Ya Sa'ad, atib mat amaka. Takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Dungamu tokcer, nek pangananmu api. Ini pesan Nabi, lanjutannya ini. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, innar rajula liyakdzuful luqmata min haramin fi jawfihi fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Sesungguhnya saat kalau ada seseorang, orang mukmin muslim, memakan sesuap makanan haram ke dalam mulutnya, satu suap saja, maka tidak diterima doanya selama 40 hari. Saya ulang, Nabi bersumpah loh, wallahi, walladzi nafsi biyadi itu wallahi, kalau ada orang muslim yang memakan sesuap makanan dari bahasa haram, dari batil, 40 hari doanya tidak diterima oleh Allah. Ini yang biasa saya pakai cara Jawa, saya tanyakan kepada jamaah pengajian, sak puluhan petang bolo dino. Lah nek 20-an, ya 80 hari. Lah nek 30, lah nek polo. Saya sampai guyon, PR Bapak Ibu, nanti kalau makan minum satu piring itu coba dihitung berapa suapan, berapa puluhan. Kalau semua satu piring itu, porsi satu piring itu dari hasil barang haram, berapa puluhan? Kalikan 40 hari. Berapa doa hari kita tidak diterima oleh Allah? Maka ini dungone memel tapi kalau jebu sih. Mengapa?
karena tidak diperhatikan. Ini ya, apalagi tubuh. Coba di surat apa itu? Ayyuma abdin nabata lahmu aminas sukhti awir riba fannaru aula. Hadis Nabi lagi pengaruhnya ini. Siapapun dari seorang hamba yang dagingnya bertumbuh dari bahan-bahan haram dan riba, maka nerakalah tempat yang paling utama baginya. Konsumsi makan minum masuk mulut, kata ahli kesehatan, di dalam perut diproses. Sampahnya keluar pagi-pagi itu, BAB. Intisarinya berubah jadi darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh, ada yang jadi daging, ada yang dari saraf, ada seluruh tubuh. Ini dari bahan makan minuman. Maka Nabi menyatakan, kalau bahan-bahan makan minuman itu dari haram, tubuhnya berkembang jadi haram. Neraka tempatnya di akhirat. Nah, selaku orang tua, bapak, saya ini bapak, punya anak, punya cucu, punya istri. Cari rezeki saya, selaku kepala rumah tangga. Maka tanpa peduli dari mana asalnya, uang saya bawa ke rumah untuk belanja ibunya anak-anak, untuk belanja anak-anak. Akhirnya anak-anak ini berkembang tubuhnya dari bahan-bahan haram yang kita belikan. Neraka anak ini tempatnya nanti. Itu pesan Nabi. Siapa yang tanggung jawab? Itulah mengapa Nabi menyatakan kullukum ra'in warrajulu ra'in fi ahli baiti. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap orang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga terhadap istri, anak-anak, cucunya. Jangan main-main dengan mulut ini. Apalagi anak-anak. Di surat At-Taurik Allah sudah ceritakan proses kejadian anak. Falyanduril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Coba manusia perhatikan, dari mana kalian ini diciptakan bahannya? Anak-anakmu itu diciptakan dari apa? Allah jelaskan selaku sang pencipta, anak-anak kalian itu diciptakan dari air yang memancar, perut katanya. Dafik. Ilmu kesehatan kemudian menyatakan spermanya bapak membuahi sel telur ibu. Jadilah bayi, jadilah janin, embrio dan seterusnya. Nah pertanyaannya, sperma air yang terpancar keluar dari tulang rusuknya ibu dan tulang dadanya bapak, sperma dari mana? Selidik punya selidik dari bahan makan minum. Maka kalau makanan minuman halalan thayyibah yang masuk ke dalam mulut diproses, bapaknya sel telur halalan thayyiban, ibunya sel telur halalan thayyibah. Kemis malam Jumat ketemu tuh halalan thayyibah kepetuk halalan thayyibah. 9 bulan lahirlah anak halalan thayyibah, soleh, solihah, nurut, patuh, terkendali. Tapi kalau apa yang dibayangkan Nabi itu dilanggar, maka saya biasanya pakai contoh. Bapaknya anak-anak bekerja ngentit. What is the meaning is ngentit? Sudah tahu semuanya. Ngentit, uang entit-entitan dimasukkan ke dalam mulut, bahan makanan entit, masuk mulut, blung, teret, spermanya bapak, sperma entit-entitan. Ibunya anak-anak diberi belanja uang entit-entitan, dibelikan togel. Ya, judi itu. Uang togel dibelikan nasi togel, dimasukkan perut ibu, blung, sel telurnya ibu, sel telur togel. Kemis malam Jumat kepeduk, tuh ngentit kepeduk sel telur togel. 9 bulan lahir, cemwili, bawet amit-amit, waplek, gak makan pitutur. Apa? Jeladrene kecampuran, tuh. Ini ayatnya. Jangan salahkan anak kalau anak nakal betik lebih dahulu. Coba dikoreksi. Bahan bakunya dulu bibitnya dari mana? Ini. Kita doa Rabbi habli minas sholihin, anak soleh, tapi bahan bakunya tadi sudah begitu, itu gimana? Jamaah sekalian yang terakhir, apa pengaruhnya kepada anak cucu kita? Bapak-bapak terutama ini sudah bekerja nyungsang jempalik demi anak butuh, demi keluarga. Ini mohon diperhatikan ini hadis Nabi yang ini. La yaksibu abdun malan haraman fayatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu wala yunfiqu minhu fayubariku lahu fi. Nah ini bagian terakhir ini.
wala yatruk khalfa dharihi illa kana zatahu ilan nar. Imam Ahmad mencatat hadis ini riwayat saudara sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, seseorang berusaha bekerja mencari harta haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka tidak diterima sedekahnya. Poin yang ini sama dengan hadis yang terdahulu. Untuk sedekah, infak, zakat tidak diterima. Bila diinfakkan darinya tidak ada berkah, sama. Nah, poin terakhir ini, yang ketiga ini. Tidaklah ditinggal di belakang punggungnya, artinya diwariskan ke anak keturunannya, kecuali bekal anak cucu menuju neraka. Saya ulang, bapak ibu bekerja, ternyata pekerjaannya menghasilkan uang haram, uang batil. Sudah dirupakan apa saja berlimpah-limpah. Lalu diwariskan nanti untuk anak-anak. Maka sama saja bapak ibunya memberi bekal kilo nak sangumu melbu neraka. Apa tidak parah bapak ibu yang saya hormati? Ini yang kemudian saya bayangkan kesimpulan akhir ini. Doa khas Ramadan, Allahumma inni a'udzubika min syakhotika wan nar. Ya Allah, saya mohon kepadamu, jangan sampai saya berlindung kepadamu akan murkamu. Sebab kalau kamu murka mesti neraka nanti tempatnya. Lalu Nabi ditanya tadi itu, apa penyebab dari murka Allah masuk neraka? Ada dua, yang satu mulut, alfamu. Nah alfamu ini dengan apa? Dengan masuk. Ini uraiannya, kesimpulannya. Uang, harta, makan minum, sandang pangan papan yang haram, kalau dipakai untuk ibadah dan amal soleh kepada Allah, tidak bisa diterima oleh Allah alias ditolak. Tadi itu dalilnya sudah. Sholat, puasa, zakat, haji, doa, infak, sedekah, apa saja. Tolak. Nol. Yang kedua, konsumsi makan minum yang haram itu berpengaruh kepada buruk kepada tingkah laku anggota tubuh. Tadi belum saya ceritakan. Kalau makanannya haram, darahnya darah haram. Darah haram oleh jantung dipompa ke seluruh tubuh. Ada yang masuk ke mata, maka matanya menjadi mata keranjang. Jelalatan. Disetor ke hidung, hidungnya jadi hidung belang, nyonyo. Disetorkan ke lidah, lidahnya jadi lidah buaya, ngecebret. Disetorkan ke kuping, kupingnya dari kuping gajah, gak makan ditutur. Disetorkan oleh jantung ke tangan, tangannya jadi tangan panjang, jadi kaki jerapah. Mohon maaf, para asatidz, ibu-ibu, contoh terakhir, makanan haram masuk, ya, darah haram, disetorkan ke senjata, kemaluan tadi itu, senjatanya jadi apa? Jadi senjata tajam, dar dor der, AIDS mudal, virus HIV mudal. Mengapa? Dari sini asal. Ini mempengaruhi tingkah lakunya menjadi buruk. Proses perkembangan anak tadi itu. Yang ketiga, kalau orang tuanya bekerja cari uang haram, diberikan kepada anak cucunya, kepada keluarganya, ahli waris, itu sebagai bekal menuju neraka di akhirat nanti. Anekdot tadi ini ya. Ini cerita singkat. Biasanya sudah saya sampaikan di pengajian-pengajian masalah materi ini. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini baru saja collapse, down. Ya, saya hubungkan dengan situasi sekarang kena COVID-19 ini. Ekonomi anjlok, bapaknya kena PHK jebret, sudah berhari-hari tidak ada pemasukan, ibunya kalang kabut, asap dapur sudah tidak mengepul, lalu hutang sana hutang sini, anak-anaknya sudah tidak bisa sekolah karena 3 bulan sudah tidak bisa bayar SPP, collapse keluarga ini. Bagaimana? Tidak sedih, tidak stres. Tahu-tahu datang telegram dari ibu kota, taruhlah dari Jakarta. Segera datang ke Jakarta. Paman Anda yang tidak punya Anda meninggal dunia, tapi sebelum itu mencatat wasiat, mewariskan 1 miliar rupiah diberikan kepada Anda selaku keponakan tunggal hasil dari korupsi.
Kira-kira kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian jadi keluarga yang kolab berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan paman atau tidak? Ayo. Bapak bangkrut, kena don. Ibu sedih, stres, rumah mau disita, anak nangis tidak bisa sekolah, lapar. Datang telegram dari paman mewariskan sekian miliar untuk keponakan tunggal ini dari hasil korupsi. Nah, diambil apa ditolak? Berangkat apa diam? At home. Kalau berangkat, kilo keponakan kontak sangoni mlebu neraka ya. Ayo. Ngono iku jawab saiki. Lah sing ngentit kan paman, enggak melo-melo. Loh. Ini rahasia doa Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi akhirnya walhasil saya sering kesimpulkan di sini, uang haram, harta haram seperti makan buah si malakama, dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Dilempar jauh ke atas, beng, bandul kembali seperti bumerang ditolak oleh Allah. Dimasukkan ke dalam tubuh, pengaruh tubuh sudah negatif seperti tadi. Dilempar ke belakang, kena punggung sendiri, diwariskan anak. Kalau ada yang tidak paham dengan makan buah si malakama, ada dongeng ini ya. Sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak tunggal. Satu ketika dirampok oleh perampok. Setelah harta dikuras, siap untuk keluar, tahu-tahu ayahnya, bapaknya diikat di sebuah tiang rumah satu, ibunya diikat di tiang yang lain. Anaknya di tengah-tengah. Lalu oleh si perampok, anak yang sudah ngerti ini diberi tawaran. Nah, ini ada buah namanya malakama. Seperti apel ini. Ayo pilih. Kalau kamu makan, bapakmu saya bunuh. Tapi kalau kamu tidak mau makan, ibumu yang saya bunuh. Ayo pilih. Ini kemudian membuahkan istilah dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Maju kena, mundur juga kena. Oleh karena itu, begitu halus setan ini memperdayakan manusia. Sayang, jamaah sekalian, saya lupa, tidak saya catat ayat yang mengingatkan kepada kita tentang peringatan Allah kepada anak cucu Adam goda iblis. Bunyinya begini. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati. Wahai anak cucu Adam, jangan kalian bisa diberdayakan setan anak buah iblis. Sebagaimana iblis dulu bisa memperdayakan bapakmu Adam dari sorga. Apa? Dari makanan. Pak Adam, Ibu Hawa 99% diberi kesempatan oleh Allah menikmati sorga. 1% saja dilarang oleh Allah. Jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Ternyata apa yang terjadi? Bapak Ibu kita melanggar larangan, makan buah larangan, hasilnya turun ke bumi. Ini yang diingatkan Allah. Dulu ayahmu diplesetkan setan lewat makanan, kalian hati-hati. Di dunia banyak godaan tentang ini. Karena itu pesan terakhir dari surat At-Tahrim ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kalian dari siksaan neraka. Terutama siapa yang jadi kepala rumah tangga, siapa yang merasa jadi bapak, menjadi suami, ini ayat peringatan dari Allah. Mudah-mudahan di tengah bulan Ramadan yang sedang kita alami musibah COVID-19 ini, kita masih komit, masih istiqomah dengan peringatan Allah ini. Hati-hati cari rizki untuk tetap pada track yang benar, halalan thayyibah, sambil berdoa kehadirat Allah agar kita diberi rizkon halalan thayyibah mubarakah. Kalaupun ada kepleset sedikit, masih ada kesempatan. Baca banyak-banyak istighfar, infak, sedekah, menyesali diri untuk mencuci semua kekhilafan itu. Insya Allah, Allah bisa mengampuni. Ala hadiniyah, mudah-mudahan para jamaah sekalian ini
yang mengikuti kajian online Fikrah MSI ini diberi oleh Allah sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki yang halalan thayyibah mubarakah, selamat fit dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini uraian saya tentang rahasia doa khas Ramadan dari Allahumma inni a'udzubika min syakhatika wannar. Ternyata waktu tidak mengizinkan untuk saya lanjutkan bagian berikutnya. Insyaallah kita akan bertemu pada Kamis yang akan datang. Maka sebelum kita berpisah, suasana lingkungan hari ini masih terpapar banyak. Artinya masih banyak kenaikan orang manusia saudara-saudara kita di dunia dan sebangsa tanah air yang kena pengaruh COVID-19 ini. Karena itu doa lidaf'il balaya wal wabah ini tetap mari kita jadikan permohonan kita di pertengahan bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara was suyufal mukhtalifah was syada'ida wal fidana wal mikhana ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassantu bidhil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anni hadzal bala wal waba wal qahta wat ta'un innaka 'ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal qahta wat ta'un innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabban nas mudhibal bash antas syafi la shifaa illa shifauka isfi maradi isfi amradona shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.